Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin bolu gulung motif batik. Ini bikinnya gampang banget, super duper ekonomis, rasanya enak, lembut, anti retak, dan ini bisa jadi ide jualan ataupun ide acara yang lainnya ya. Yang penasaran gimana aku bikinnya? Yuk mari kita buat sama-sama. Yang pertama di sini aku masukkan 3 butir telur. Ini kondisi suhu ruang ya teman-teman ya. 50 gram gula pasir, 45 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru, 5 gram tepung maizena, 1 sendok teh SP. Ini kita mixer semuanya jadi satu. Yang pertama di sini aku gunakan speed rendah dulu supaya nggak nyiprat-nyiprat, tapi sebentar saja. Lalu ini aku lanjut ke kecepatan yang paling tinggi, aku gunakan speed 5 ya. Kita mixer sampai adonannya ini mengembang putih, kental dan berjejak ya teman-teman ya. Kalau mixerku ini sekitar 5-10 menit baru bisa mengembang nanti ya. Dan ini adonannya sudah mulai mengembang putih kental seperti ini. Cirinya itu pokoknya dia sampai berjambul ya. Ketika kita angkat dia akan membentuk jambul. Ini tandanya sudah cukup. Selanjutnya di sini aku masukkan 60 gram margarin yang sudah aku cairkan. Dan ini kondisi sudah dingin. Kita tuangkan. Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula. Kita gunakan teknik aduk balik sampai semuanya ini tercampur rata teman-teman ya. Tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Pokoknya kita pastikan bahwa semuanya itu benar-benar tercampur rata. Oke, hasilnya seperti ini. Cakep banget ini hasilnya ya. Selanjutnya di sini aku ambil sekitar 4 sendok makan. Ini mau aku buat motifnya ya. Kemudian aku beri sedikit pasta coklat. Kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Selanjutnya di sini aku mau masukkan ke piping bag, tapi nggak semuanya teman-temannya. Kita sisakan sedikit. Nanti kita tambahkan warna lain. Dan ini sudah siapkan loyang ukuran 22x22 cm. Untuk alas bawahnya ini aku beri baking paper, dan untuk pinggir-pinggirannya tidak kita oles margarin sama sekali ya. Kemudian ini untuk adonannya aku tuangkan saja di sini. Kemudian ini kita ratakan, bisa menggunakan spatula. Lalu ini untuk membuang udara yang ada di dalam, bisa kita gunakan tusuk sate seperti ini ya. Selanjutnya kita henta-hentakan supaya udara yang terperangkap di dalamnya itu bisa keluar ya. Kemudian di sini aku mau kasih motif ini yang kita beri pasta coklat tadi. Teman-teman bisa lihat ya cara memberikan motifnya. Nanti bisa berbentuk seperti batik ya teman-teman ya. Ini dari tengah bentuk diagonal seperti ini. Kemudian sisi kiri kita bagi lagi menjadi 2. Seperti ini. Yang sebelah kanan juga sama ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat di video ya untuk cara memberikan motifnya. Dan ini ada sisa sedikit tadi. Kemudian ini aku beri pewarna hitam ya teman-teman ya. Kita tuangkan. Dan ini aku masukkan ke piping bag ya. Selanjutnya untuk yang warna hitam kita berikan ke garis-garis seperti ini. Untuk cara memberikan motifnya teman-teman bisa dilihat di video ya. Oke, dan ini sudah selesai. Kemudian ini aku dengan bantuan tusuk sate kita beri motif seperti ini.
Wow, hasilnya cakep banget ya, seperti batik ya teman-teman ya. Bisa kita lihat hasilnya cakep. Pada ini bikinnya mudah banget ya. Dan ini sudah siap untuk aku oven. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya kurang lebih selama 10 menit dengan suhu 170 derajat. Lalu ini aku taruh saja di rak tengah seperti ini. Kemudian kita oven kurang lebih selama 15 menit dengan suhu 160 derajat api atas bawah ya. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ya, sudah mengembang sempurna seperti ini. Dan ini sudah matang, bisa aku angkat. Hasilnya benar-benar cakep banget ya. Wow, mantap banget ini teman-teman ya. Berhubung tadi bagian pinggirnya itu enggak aku oles margarin, untuk cara mengeluarkannya bisa kita sisir seperti ini ya, dengan bantuan spatula. Kemudian kita balik saja ke sini, kita taruh di atas baking paper. Ini kita keluarkan ya, wah cakep banget ya. Kemudian ini aku ginikan ya, kalau bagi teman-teman bisa di skip ya kalau sudah ahli. Ini kalau sudah dingin bisa aku oles dengan buttercream ya. Kalau teman-teman mau menggunakan selai coklat bisa posisi panas-panas dioles. Oke, selanjutnya aku beri isian keju parut ya. Kemudian kita gulung. Cara menggulungnya perlahan seperti ini sambil kita tekan ya. Untuk bagian pinggirnya supaya bisa rapat padat, ini aku pakai bantuan scraper. Kita tunggu dulu kurang lebih selama 30 menit supaya dia lebih set lagi. Dan ini sudah 30 menit ya, hasilnya seperti ini. Benar-benar cakep banget ya, motifnya seperti batik ya teman-teman ya, cantik. Warnanya juga cantik banget ya. Ini supaya lebih bagus lagi, pinggirannya aku buang dulu ya, aku singkirkan dulu. Ini kita lihat dulu ya teman-teman hasilnya. Wow, mantap banget ya. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya. Ini bisa jadi ide jualan ataupun ide hantaran ataupun untuk acara-acara yang lainnya ya. Bikinnya simple, praktis dan ekonomis. Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku masukkan, ini ada 3 butir telur yang berukuran besar. Ini telurnya kondisi suhu ruang ya. 60 gram gula pasir, 40 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai merek segitiga biru. 15 gram coklat bubuk, 10 gram tepung maizena, 1 sendok teh SP. Ini kita mixer semuanya jadi satu sampai mengembang ya. Pertama kita gunakan kecepatan rendah dulu supaya tidak nyiprat-nyiprat. Kalau sudah sedikit tercampur rata, lalu ini aku naikkan ke speed yang paling tinggi. Aku pakai speed 5. Kita mixer sampai adonannya ini mengembang dan berjejak ya. Kunci berhasilnya dalam kita memixer adonan itu pastikan loyangnya itu benar-benar bersih, tidak ada air sedikit pun, dan telurnya itu harus benar-benar fresh ya, tidak keluar dalam kondisi dingin, jadi posisinya itu suhu ruang. Dan ini adonannya sudah mengembang seperti ini aku tes dulu. Nah, kalau sudah berjejak seperti ini, kemudian nih aku masukkan 60 gram margarin yang sudah aku cairkan, dan ini sudah dingin ya margarinnya. Lalu ini aku tambahkan dengan 1 sendok teh pasta coklat. Kemudian ini aku aduk, mau cukup menggunakan spatula saja supaya tidak ambles ya teman-teman ya adonannya. Kita aduk
putar balik seperti ini. Pastikan semuanya itu benar-benar rata, tidak ada margarin yang mengendap juga ya. Oke, ini bisa kita pastikan nih benar-benar tercampur rata adonannya seperti ini. Mangga-mangga bagus banget ya. Jadi nggak ambles ya teman-teman ya. Ini aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku sudah siap loyang. Ini berukuran 22 x 22 cm. Untuk bagian alasnya aku alasi dengan baking paper, dan untuk pinggir-pinggirannya nggak usah kita oles margarin sama sekali ya. Ini aku tuangkan saja adonannya di sini. Kemudian ini kita ratakan sampai ke pinggirannya teman-teman ya. Lalu ini aku juga gunakan tusuk sate untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Dan yang terakhir ini kita hentak-hentakan, dan ini sudah siap untuk aku oven. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya dengan suhu 160 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 10 menit. Jadi ini panasnya sudah stabil ya. Lalu ini aku masukkan saja di rak tengah. Kemudian ini kita oven dengan suhu 160 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 15 menit. Dan ini teman-temannya sudah dilihat, untuk suhunya itu bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini sudah 15 menit, sudah matang mengembang seperti ini. Kita keluarkan dulu. Oke, dan hasilnya seperti ini. Dan tadi berhubung bagian pinggir-pinggirnya itu tidak kita oles margarin, jadi kita sisir seperti ini ya teman-teman ya, supaya lebih mudah untuk mengeluarkan adonannya. Aku taruh di cooling rack, kita balik, dan ini aku angkat. Wow, cakep banget ya. Oke, benar-benar mudah banget. Ini kita keluarkan seperti ini ya. Dan ini aku tunggu dulu hingga dingin, karena nanti aku mau oles dengan buttercream ya teman-teman ya. Dan ini sudah aku pindahkan ke kertas roti seperti ini. Dan ini posisinya sudah dingin. Lalu aku oleskan saja dengan buttercream. Kalau teman-teman dioleskan dengan selai, nggak perlu menunggu dingin ya. Ini kalau buttercreamnya sudah rata seperti ini, lalu ini aku mau isi dengan keju yang banyak ya, supaya rasanya lebih enak. Oke, untuk memudahkannya aku beri garisan seperti ini. Kemudian kita gulung saja teman-teman ya. Barangkali teman-teman dalam menggulungnya lebih ahli, jadi nggak perlu pakai garis, itu nggak masalah ya. Kita gulung saja seperti ini. Kemudian ini bisa kita rapatkan dengan menggunakan scraper ya. Dan ini kita tunggu dulu beberapa saat. Ini ya sudah sekitar setengah jam, boleh ya, bisa kita keluarkan. Wow, cakep banget ya, kulitnya mulus seperti ini, benar-benar oke banget. Dan ini bisa kita potong dulu pinggir-pinggirannya supaya bisa terlihat ya. Wow, kan cakep banget ya teman-teman, bisa kita lihat seperti ini. Ini aku iriskan saja lagi. Ini bisa terlihat empuk lembutnya ya dari bolu gulungnya ini. Padahal ini hanya menggunakan 3 butir telur, bahan-bahannya ekonomis, tapi rasanya itu benar-benar premium banget ini ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, mudah dan simple kan bikinnya. Ini bisa jadi ide jualan, bisa jadi ide hantaran, ataupun untuk yang lainnya ya.
Selamat mencoba. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku masukkan 3 butir telur. Dan ini telurnya wajib kondisi suhu ruang ya teman-teman ya. 60 gram gula pasir, 55 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru, 10 gram tepung maizena, 1 sendok teh SP. Ini aku mixer semuanya jadi satu. Yang pertama kita gunakan speed rendah supaya tidak nyiprat-nyiprat ya. Kalau sudah sedikit tercampur lalu kita gunakan speed yang paling tinggi yaitu speed 5. Kita mixer sampai adonannya ini mengembang putih, kental dan berjejak. Kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Dan ini sudah terlihat adonannya sudah mulai mengembang putih kental seperti ini. Kalau kita angkat, ini aku matikan dulu. Kalau kita angkat dia akan berjambul. Ini tandanya sudah cukup ya. Kemudian aku masukkan 60 gram margarin yang sudah aku cairkan dan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini aku aduk lagi, cukup menggunakan spatula. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kita gunakan teknik aduk balik ya teman-teman ya, supaya benar-benar tercampur rata, tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Ini adonannya bagus banget, jadi nggak ambles ya. Masih kental berjejak seperti ini. Ini sudah cukup. Kemudian ini aku ambil sedikit adonan sekitar 2 sendok makan. Kemudian ini aku beri sedikit pewarna coklat. Ini nanti buat topping atasnya ya. Dan ini aku masukkan ke piping bag ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm. Untuk bagian bawahnya ini aku alasi dengan baking paper dan pinggirannya tidak aku oles margarin sama sekali ya. Kemudian ini untuk adonannya aku tuangkan saja di sini. Kemudian ini kita ratakan ke seluruh permukaan. Kalau ini aku gini kan menggunakan tusuk sate ya, supaya benar-benar semuanya itu rata dan tidak ada gelembung-gelembung di dalamnya. Selanjutnya ini aku hentak-hentakan supaya mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam ya. Kemudian ini untuk variasinya aku beri motif seperti ini ya teman-teman ya. Kita garis-garis saja sampai selesai. Kemudian ini aku gunakan bantuan tusuk sate ya. Kita ginikan saja ya, bisa dilihat videonya teman-teman ya. Jadi supaya hasilnya itu lebih cantik ya, ada motifnya. Oke, kalau sudah semuanya ini sudah siap untuk aku oven. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya dengan suhu 170 derajat api atas bawah kurang lebih selama 10 menit. Berarti ini suhunya sudah mulai stabil ya. Lalu ini aku masukkan saja di rak tengah. Kita oven dengan suhu 160 derajat api atas bawah kurang lebih selama 15 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman ya, karena setiap suhu oven itu juga beda-beda ya setiap oven ya.
Jadi bisa disesuaikan sendiri. Dan kalau sudah 15 menit ini sudah matang, pokoknya itu pastikan bahwa atasnya itu benar-benar kering ya teman-teman, supaya hasilnya itu nanti bisa mulus, bagus, tidak lengket. Oke, seperti ini hasilnya. Berhubung tadi pinggirannya tidak aku oles margarin, ini aku sisir saja menggunakan spatula seperti ini, supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Kita keluarkan saja. Ini aku taruh di atas baking paper ya. Kita keluarkan, hasilnya seperti ini. Wow, berhubung ini aku oles dengan selai, ini aku pakai selai blueberry, jadi kondisi panas itu nggak apa-apa ya, langsung kita oleskan saja. Tapi kalau teman-teman menggunakan buttercream itu harus tunggu dulu dingin baru kita oles ya. Oke, kemudian ini kita gulung saja seperti ini. Kita tarik bagian atasnya, lalu untuk bagian bawah kita tarik, lalu yang bagian atasnya di sini kita rekatkan menggunakan scraper ya. Kita rapatkan kembali menggunakan scraper. Dan ini kita tunggu dulu kurang lebih selama 30 menit. Dan ini teman-temannya sudah 30 menit. Kita keluarkan, hasilnya seperti ini. Dan ini untuk bagian pinggirnya bisa aku buang dulu ya, supaya hasilnya lebih rapi. Dan hasilnya seperti ini. Wow, cakep banget ya. Ini bolunya benar-benar lembut banget ya teman-teman ya. Benar-benar enak pol. Ini aku iris kembali. Wow ya, bisa terlihat benar-benar kempus-kempus gitu, empuk lembut ya. Walaupun dengan hanya menggunakan 3 butir telur ekonomis, tapi ini rasa itu benar-benar premium, enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun ide hantaran yang lainnya ya. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku masukkan 3 butir telur. Kita pastikan bahwa telurnya ini kondisi suhu ruang ya teman-teman ya. 60 gram gula pasir, 55 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru, 10 gram maizena, 1 sendok TSP. Ini kita mixer semuanya jadi satu. Yang pertama ini kita gunakan speed rendah dulu. Kalau sudah mulai tercampur rata, lalu kita naikkan ke speed yang paling tinggi. Kita mixer sampai adonannya ini mengembang, putih, kental dan berjejak, kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kalau adonannya sudah mulai mengembang putih seperti ini, jadi kalau kita angkat dia akan berjambul, ini sudah cukup ya. Kemudian aku masukkan 60 gram margarin yang sudah aku cairkan. Lalu ini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur rata. Kita gunakan teknik aduk balik ya teman-teman ya. Kita pastikan bahwa margarinnya ini sudah tidak ada dan benar-benar tercampur rata ya. Ini sudah cukup, hasilnya bagus banget ya. Kemudian nih aku ambil aja sepertiga adonan, sepertiga bagian. Kita masukkan saja ke wadah lain seperti ini. Lalu aku tambahkan dengan 1 sendok teh coklat bubuk dan sedikit pasta coklat. Kita aduk aja semuanya jadi satu sampai benar-benar tercampur rata. Oke, ini sudah mulai tercampur rata. Dan ini bisa aku sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini ada loyang ukuran 22 x 22 cm dan tinggi 4 cm. Untuk bagian bawahnya ini aku sudah alasi dengan baking paper, dan untuk pinggir-pinggirannya ini tidak kita oles margarin sama sekali ya. Kemudian ini kita tuangkan saja untuk adonan putih dulu. Kita menuangkannya terserah teman-teman ya. Kita tuangkan sedikit seperti ini. Lalu ini yang adonan coklat
kita tuangkan ke sembarang ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit seperti ini. Kita timpa lagi dengan adonannya warna putih ya. Dan ini bisa kita lakukan sampai selesai. Oke, ini sudah aku tuangkan semuanya. Kemudian kita hentak-hentakan beberapa kali sampai udaranya itu yang di dalam hilang ya. Dan ini sudah siap untuk aku oven. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya dengan suhu 170 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 10 menit. Lalu ini aku masukkan saja di rak tengah seperti ini. Kita oven dengan suhu 160 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 15 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven itu suhunya juga berbeda-beda teman-teman. Jadi harus kita mengenali oven kita masing-masing ya. Oke, ini sudah sekitar 15 menit. Ini sudah kering. Pastikan pokoknya itu atasnya itu benar-benar kering ya, supaya nanti digulung dia tidak akan lengket dan pecah. Ini sudah matang, bisa aku angkat. Oke, seperti ini. Berhubung tadi pinggir-pinggirannya itu tidak aku oles dengan margarin, untuk mengeluarkannya bisa kita sisir ya dengan menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah, ini bisa aku balik. Kita taruh di alas ya. Ini aku pakai kertas minyak saja. Oke, seperti ini. Dan ini kita keluarkan ya untuk kertas, untuk baking papernya. Ini aku oles dengan margarin. Ini aku oles dengan selai coklat ya teman-temannya, maaf ya. Bisa dalam kondisi panas kita tuangkan saja. Tapi kalau teman-teman mau oles dengan buttercream, itu bolu gulungnya ini bisa kita dinginkan dulu, baru kita oles dengan buttercream ya. Tapi kalau selai coklat atau selai yang lainnya boleh dalam kondisi panas. Ini kita ratakan saja ke semuanya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, dan ini sudah siap untuk kita gulung ya. Dan ini maaf ya teman-temannya, ternyata tuh videonya terpotong ya. Lupa tadi tidak kerekod. Ini kalau sudah tergulung semuanya, untuk merapatkannya bisa kita menggunakan scraper ya. Kalau mau lihat bagaimana cara menggulungnya, teman-teman bisa lihat di videoku sebelum-sebelumnya ya. Tadi ternyata tidak terekod ya teman-teman ya. Oke, ini kita rapatkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini sudah cukup. Dan kita tunggu dulu kurang lebih selama 30 menit minimal ya, supaya hasilnya itu lebih padat gulungannya ya. Ini sudah sekitar 30 menit. Bisa kita buka seperti ini. Ini aku potong dulu ya, supaya lebih rapi. Pinggir-pinggirannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini aku potong ya, supaya kita lihat dalamnya gimana ya teman-teman ya. Wow, unik ya hasilnya ya. Seperti ini motifnya ya. Lumayan cantik ya teman-teman ya. Padahal tadi itu kita asal tuang saja, tapi bisa menghasilkan motif yang lumayan cakep seperti ini ya. Dan ini benar-benar lembut banget ya teman-teman ya, empuk, kempus kayak gitu ya. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.